لا تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzan merupakan sebuah seruan atau panggilan bagi seluruh umat Islam untuk bisa mempersiapkan diri dalam mengerjakan sholat, sekaligus menandakan bahwa waktu sholat telah masuk. Ketika suara adzan itu dikumandangkan oleh seorang muadzin, di mana jauh sebelum pencetusan suara adzan itu dijadikan petanda telah masuknya waktu sholat, umat muslim di kala itu mengalami kesulitan untuk bisa berkumpul bersama sesuai dengan waktu masing-masing. Nah, dari situlah mulai ada titik terang dari perintah Rasulullah SAW kepada sahabat untuk membacakan kalimat-kalimat adzan tersebut. Meskipun pada waktu itu terjadi perdebatan dari beberapa para sahabat yang memiliki cara pandang terhadap pertanda adzan waktu itu. Ada yang menyebutkan bisa dengan membunyikan suara lonceng, namun pendapat tersebut banyak para sahabat yang membantahnya karena mirip dengan kaum Nasrani, Yahudi, dan Majusi. Dari situlah sahabat Umar bin Khattab memberikan usulan kepada salah satu sahabat lainnya untuk mengumandangkan lantunan-lantunan kalimat adzan. Dari usulan Umar tersebut diterima oleh para sahabat termasuk oleh baginda Rasulullah SAW. Ada banyak keterangan hadis yang menerangkan dan menjelaskan tentang awal mula sejarah suara adzan itu dikumandangkan. Salah satunya adalah dalam bentuk riwayat dijelaskan bahwa azan pertama kali dikumandangkan pada tahun pertama Hijriah oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Bilal bin Rabah, yang berfungsi sebagai petanda masuknya waktu sholat pada kaum muslimin. Sewaktu-waktu ketika kaum muslimin tiba di Madinah, mereka berkumpul sembari menunggu waktu sholat. Namun tidak seorang pun di antara mereka yang bisa memberitahukan bahwa waktu sholat telah masuk. Sehingga pada suatu hari mereka bermusyawarah untuk membahas persoalan tersebut. Sebagian sahabat mengusulkan agar menggunakan lonceng sebagaimana yang digunakan oleh orang-orang Nasrani, dan sebagian yang lain dengan tanduk sebagaimana digunakan orang-orang Yahudi dalam upacara keagamaan mereka. Namun, sahabat Umar bin Khattab berkata, alangkah baiknya kalian menjadikan seseorang yang bertugas untuk memanggil orang-orang sholat. Kemudian Rasulullah SAW menyetujui usulan Umar dan berkata, wahai Bilal, berdirilah, serta panggillah orang-orang untuk mendirikan sholat. Sementara itu, dalam riwayat Abu Dawud ada tambahan riwayat sebagai berikut. Abdullah bin Zaid berkata, Nabi Muhammad SAW berkeinginan untuk mencari cara dalam memberitahukan waktu sholat atau adzan. Namun beliau belum juga menemukannya. Abdullah bin Zaid telah bermimpi mengenai kalimat-kalimat adzan dalam tidurnya. Lalu dia mendatangi Nabi SAW untuk memberitahukan hal tersebut. Kemudian Nabi SAW pun berkata, ajarkanlah kata-kata itu kepada Bilal. Di dalam riwayat lain juga dijelaskan bahwa pada saat itu Abdullah bin Zaid menceritakan mimpinya mengenai lafaz-lafaz azan kepada Rasulullah SAW. Sahabat Umar bin Khattab pun mengakui hal yang sama, bahwa beliau juga telah bermimpi dengan mimpi yang serupa dengan Abdullah bin Zaid. Setelah itu Rasulullah SAW berseru serambi memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kegembiraan beliau dengan berita tersebut.
Semenjak itu, azan dijadikan sebagai pengingat masuknya waktu sholat hingga Rasulullah SAW wafat. Itulah salah satu sejarah awal mula suara azan untuk pertama kalinya dikumandangkan di muka bumi ini. Selain pertanda waktu sholat, azan juga sebagai seruan untuk segenap umat Islam untuk sesegera mungkin mendirikan sholat 5 waktu tersebut. Wallahu a'lam bishawab.